Halo teman-teman semua, selamat belajar kembali bersama saya Mbak Jeje dan Mas Ratmono. Nah, seperti biasa ya, sebelum kita belajar tentang hidrolik, kita akan merenungkan sesuatu. Nah, renungan kali ini tuh tentang namanya konsistensi ya. Mungkin bahasa lainnya bisa juga disebut ketekunan, konsisten. Kenapa saya memikirkan ini? Karena ini udah perjalanan panjang ya, ini adalah part kelima mungkin. Dan kalau kalian mempelajari dari pneumatik, mengikuti dari setiap video dengan tekun, itu butuh namanya konsistensi. Nggak bisa kamu itu belajar, misalnya kamu mengikuti suatu section gitu, kamu semangat di awal, semangatnya cuma di awal, kok di hari pertama, kedua, dan seterusnya enggak. Berarti itu namanya nggak ada konsistensi gitu. Kemudian saat ada badai sedikit atau istilahnya ada masalah sedikit gitu, terus kamu jadi berubah, berarti itu belum konsisten, belum konsisten. Nah, kenapa konsistensi ini menjadi penting? Ini yang saya renungkan, karena kalau mau belajar hidrolik ini aku juga mengamati bahwa perjalanannya itu panjang ya, step. Dan hidrolik is something big, and if you want to be a good one, you have to know the details gitu. Kamu harus tahu detailnya dan itu butuh konsistensi dalam mendalami itu. Ini aku juga melihat karakteristik konsistensi ini aku lihat di orang Jepang ya. Mereka itu bisa mendalami, not all, tapi dari beberapa yang aku dapat itu suka baca bukunya orang Jepang karena dia itu bisa mendalami sesuatu sampai mendalam dan itu akhirnya membuahkan sesuatu yang bisa dibagikan ke orang-orang. Misalnya ilmu beres-beres dari Marie Kondo atau tentang enzim dari Hiromi Shinya. Ada juga yang membahas tentang mekanisme switch pada otak, itu namanya siapa ya? Namanya lupa, tapi itu ada, tapi itu orang Jepang juga. Jadi kayak itu membuatku wow, mereka itu bisa konsisten belajar sesuatu dengan tekun sampai dalam. Itulah kenapa saya mau mengingatkan kalian tentang pentingnya konsistensi. Dan kalau kalian termasuk orang yang mudah bosen atau nggak konsisten, jangan menyerah dengan diri kalian dan berkata, ya aku emang gini, aku nggak bisa konsisten, aku bosenan. Tapi kalian carilah sesuatu dan tekuni itu. Minimal kan dalam hubungan ya, kita juga perlu konsistensi ini. Konsistensi untuk membangun hubungan. Kalau misalnya terjadi konflik, kita secara konsisten berdamai. Jangan sampai kita jenuh berdamai kan. Itu penting kalau ini. Damaian itu maksudnya pengampunan, berdamai itu sesuatu yang melegakan di hati gitu. Bukan kadang, seringkali itu memang sangat sulit, tapi bukan berarti nggak mungkin untuk dilewati. Gitu aja pesan dari saya. Semoga menjadi renungan yang baik. Oke, kita sapa dulu Mas Ratmono ya, sampai lupanya apa. Halo Mas Ratmono. Ya, kirain udah lupa. Bahas ini. Tadi dengerin nggak Mas? Mungkin ada Ya dengerin tanggapan. lah. Oh, udah ada ya masukan atau mungkin ada pesan buat teman-teman sekalian. Boleh nih disampaikan. Apa ya, tentang konsistensi, istilah Jawanya itu ada obor belarak ya. Itu sesuatu yang apa ya, di awal-awal itu menggebu-gebu tetapi cepat berlalu. Karena dengan banyak alasan karena merasa itu sulit lah, merasa itu membosankan. Jadi ada banyak alasan ya. Itulah kenapa kadang-kadang kita menguasai sesuatu itu nanggung ya, tidak dalam seperti yang tadi Mbak Cece bilang. Nah, paling tidak itu ini sebagai pengalaman ya. Kadang-kadang itu kita banyak bagus dalam beberapa hal, banyak hal bahkan ya. Tetapi tidak menguasainya secara mendalam sehingga itu bukan menjadi keahlian kita yang kita bisa gunakan untuk kehidupan ini misalnya. Itu nanti kita renungkan aja lah. Maksudnya pastikan kita menguasai sesuatu itu dengan mendalam lah. Ya, nggak usah banyak-banyak, tetapi beberapa hal kita pastikan mendalam gitu. Itulah butuhnya konsistensi untuk mengeksplor itu lebih. Gitu Bahkan saya. satu hal aja itu udah bagus ya, karena kalau saya lihat Iya, itu ada orang yang nyapu aja itu sampai punya seninya, dia punya 2 sapu kanan kiri itu kayak orang nari gitu. Wah, aku
Waktu itu lihat di admin sih, nggak tahu kualitas hasilnya sih, tapi aku ngeliatnya kayak, oh ini kayak lentur banget gitu loh. Sedangkan orang lain kalau lihat aku yang nyapu atau saya nyapu itu langsung tahu kamu nggak pernah nyapu ya biasanya ya. Seperti itu. Oke, kita mungkin boleh lanjut nih langsung kita membahas topik kita hari ini yaitu power supply section. Bener ya Mas ya? Ya. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Mas, dijelaskan jelas-jelasnya, pelan-pelan tapi tetap lengkap. Oke, baik. Oke, kita akan membahas mengenai power supply section di bagian paling awal dari proses pengolahan dari sistem hidrolik ya. Kalau kita lihat pada gambar ini, ya penjelasannya adalah bagian pertama dalam struktur hidrolik adalah power supply section yang terdiri dari tangki, ya kita bisa lihat pada sini, tangki, atau ada juga yang lebih portable ya, lebih mudah dipindah karena dimensinya kecil. Ini adalah tangki juga. Kemudian ada bagian pentingnya yang berikutnya adalah pompa, ya pompa, ya. Kemudian filtrasi atau filter. Kemudian yang keempat adalah pressure relief valve. Boleh ditunjukkan Yang Mas? tadi di sesi sebelumnya pressure relief valve ada di bagian ya kira-kira ada di mana ini? Nggak kelihatan ya? Iya, kalau di Nggak gambar kelihatan kompleks ini. itu mungkin. Saya takut kalau saya menunjukkan part yang salah begitu. Oh ya Gitu udah. ya, tetapi ini ya seperti itulah. Ya. Baik. Di gambar berikutnya akan lebih jelas kok. Oke. Kita next slide dulu ya. Monggo. Ya. Oke, bagian yang pertama adalah mengenai tangki. Ya, tank. Fungsi utama adalah penampung dan penyedia fluida, ya, menampung dan menyediakan fluida sebagai tempat pendingin atau pemanas fluida tergantung dari kondisi real di lapangan. Jadi misalnya dia digunakan untuk aplikasi yang panas gitu ya, maka tangki ini adalah tempat untuk mendinginkan ya, tetapi sebaliknya kalau cuaca baru dingin sekali, membeku di luar atau suhunya sangat dingin, maka fungsi ini harus bisa sebagai pemanasnya. Jadi dia membuat oli itu tetap terjaga hangat ya. Stabil ya. Kemudian nomor 3 adalah betul. Dia sebagai penyaring atau pengendap kotoran dari fluida. Kenapa fungsinya seperti itu? Karena oli yang diam dalam jangka waktu tertentu, dia akan mengakibatkan kotorannya terendap. Sehingga kita bisa bocorkan lewat drain screw. Ya. Nah, kalau kita lihat pada gambar seperti ini ya, kita akan lihat ya. Sebuah tangki itu kondisi bagian bottom plate-nya dia miring. Kenapa? Agar setiap kotoran itu mengalir terkumpul pada satu titik yang sama. Dan di situ ada drain screw untuk mengeluarkan kotoran. Kemudian ruangan yang ideal itu dia dibagi menjadi 2 ruangan dengan bevel plate. Nah, bevel plate itu adalah istilah atau nama yang diberikan pada sebuah plat untuk memisahkan area. Tetapi plate-nya ini atau platnya ini harus tetap berlubang agar terjadi perpindahan ya dari ruang satu ke ruang yang lain. Apa itu ruangnya? Namanya adalah oil return chamber, ya, tempat oli itu kembali, ya. Dan yang di sebelah kanan adalah suction chamber, tempat oli itu akan disedot oleh pompa dan dialirkan menuju sistem pneumatik. Kemudian di bagian suction chamber ada yang disebut sebagai intake pipe. Ya, ini istilah-istilahnya dan dia tersambung dengan motor and pump. Jadi di sini ada pompa dan juga motor listrik. Nah, di sebelah kiri bagian dari oil return chamber itu ada filler with filter. Fungsinya adalah ketika kita mengisi oli yang baru atau oli kondisi apapun untuk mengisi ulang oli, ya dia akan melalui proses filtrasi di sini, ya. Nah, kemudian di sebelah sini ada juga namanya servicing temperature, ya. Kita bisa melihat seberapa
suhunya, dan kemudian juga filling level indikator juga ada di sini ya, untuk melihat level olinya apakah masih penuh atau tinggal sedikit gitu. Nah, perbedaan kualitas oli yang baru pulang lewat return flow, kondisinya adalah dia panas dan kemungkinan dia masih kotor. Nah, kadang-kadang dia membawa gelembung-gelembung juga udara dari sistem yang bocor dan seterusnya. Nah, oli yang kotor dan bergelembung ini kadang-kadang itu harus dibersihkan, ya, selalu harus dibersihkan dengan cara itu dia dialirkan di sini dan didiamkan mengendap. Nah, untuk gelembungnya dia akan pecah ke atas, partikelnya dia akan turun ya. Oli yang lebih bersih akan mengalir melewati bevel plate, kemudian siap dipakai untuk sistem yang disuplai. Gitu. Ini untuk penjelasan power supply unit ya. Untuk bagian tangki saja. Mungkin ada pertanyaan dulu dari Mbak Cici. Ada. Itu kan tadi Ya. didiamkan dulu supaya bisa mengendap kotorannya, gelembungnya bisa pecah gitu ya. Antara lain dibantu Ya. dengan bevel plate supaya gelembungnya itu tidak katut. Nah, waktu Ya. durasinya itu untuk bisa melakukan proses itu berapa lama ya? Kan kalau di sistem misalnya itu bergerak terus, apakah itu cukup mumpuni atau ada perhitungan khusus atau gimana gitu? Karena waktu untuk dia mengendap kan enggak butuh waktu itu berapa lama, kita kan enggak tahu. Oke, baik. Jadi sesuai dengan informasi yang saya terima dari ekspert dari Jerman ya, saya tidak ingat ya. Itu untuk flow, untuk kapasitas tangki itu adalah minimal 3 kali dari flow rate, ya. 3 kali dari flow rate. Jadi misalnya kita membayangkan bahwa flow rate-nya adalah misalnya 10 liter per menit ya, 10 liter per menit. Satu bagian 10 liter itu dia berangkat ke atas, kemudian 10 liter dia kembali, ya, maka ada 2 menit lah istilahnya untuk dia bisa diam di sini dan kemudian sebelum dia dipakai ya 2-3 menit ya. Sekitar itu ya, sekitar itu. Tetapi kalau lebih lama akan lebih baik. Gitu. Nah, konstruksi di sini pastinya juga akan berpengaruh bahwa dia lebih condong ketika oli kembali itu diarahkan ke bagian drain ya, bukan langsung disemburkan ke bevel plate. Sehingga apa? Nanti misalnya ada kotoran-kotoran itu dia akan bisa mengalir itu lebih bersih dan lebih siap dipakai ya. Sama seperti ini dia ngambilnya dari arah kanan begitu. Itu kira-kira seperti itu bayangannya. Oke. Kalau tadi yang volumenya itu harus 3 kalinya flow rate ya, Mas? Itu minimal ya, minimal. Jadi Tapi untuk bisa membayangkan aja. Ya? maksudnya 3 kali flow rate itu flow rate-nya atau gimana ya? Maksudnya kalau flow rate-nya 10 liter per menit, itu kan debit ya, debitnya di satu tempat segitu. Ya. Kalau masa kan kita hanya memberikan pompa, memberikan tangki yang kapasitasnya itu 30 liter gitu. Padahal kan masih ada selang-selang dan ada lain-lainnya. Apakah yang di tangki itu udah dikurangi itu atau bagaimana? Atau tiap bagian 3 kali dari tiap atau seperti apa, Mas? Contohnya aja. Jadi gini, maksudnya volume tangki untuk oli ya, oli yang diberikan itu adalah minimal waktu gitu ya. Meskipun dia tetap bisa keluar lewat filler ini. Di sini tempat dia bisa keluar udara panasnya. Gitu. Jadinya tetap dikasih space yang sisa begitu. Paling tidak dia akan mengisi, kalau dari image ini ya sekitar dia mengisi bagian 2/3-nya lah. 2/3 dari volume total tangki. Gitu kira-kira sih ya, kira-kira. Berarti kalau mau mendesain tangkinya sendiri itu ada perhitungannya lagi ya. Jadi kayak yang dibutuhkan dalam 1 kali siklus berapa, terus kita desain tangkinya itu kita desain tangkinya yang cukup, yang 2/3-nya cukup untuk menampung 3 kalinya itu ya, Mas? Ya, betul. 3 kali, 3 kalinya. Dan ada ruang kosong ya masih ya tetap ya.
Ya, jadi gitu. Ini 2/3-nya ada tangki harus bisa mengakomodir 3 kalinya itu minimal gitu ya, Mas? 3 kalinya ya, kebutuhan betul maksudnya. sekali. Oke, Betul sekali. ya Ya. saya paham sekarang. Tapi jangan terlalu besar ya. Maksudnya tangkinya jangan terlalu besar. Kenapa? Dalam situasi dia di negara yang sangat dingin, maka oli yang kembali itu bisa menjadi dingin. Dan viskositasnya ketika dipompa berat, itu mengakibatkan pompa bekerja lebih berat. Jadi, nah ini butuh perhitungan khusus ya. Jadi seberapa dia lama di tangki itu butuh perhitungan khusus ya. Saya tidak bisa men-share-nya sekarang karena itu terlalu rumit lah seperti itu. Baiklah, Tapi jadi itu ya faktor yang harus dipahami ya. oke, kita harus aware gitu ya kalau desain tank, karena ini jadi lebih baik kalau kita desain sistem hidrolik itu kita nggak beli jadi ya, tapi kita desain sendiri supaya kebutuhannya sesuai ya, Mas? Beli jadi itu kalau mereknya bagus ya emang bagus ya. Karena gini ya, untuk material ya. Tadi saya kelupaan menyampaikan material. Material itu punya ketebalan tertentu dan dia tipe materialnya juga tertentu. Kenapa? Karena fungsi tangki ini itu dia harus bisa menahan dari explosion. Ya, ketika dia tekanannya tinggi dan terjadi kemungkinan ledakan, itu dia tetap harus bisa menjaga olinya tidak keluar beramburan begitu ya. Jadi dia harus bisa menahan tekanan tertentu sehingga materialnya, ketebalannya juga harus dihitung gitu ya. Jadi kalau kita beli jadi dengan merek yang bagus pastinya itu sangat menolong ya karena itu pasti aman. Tapi kalau kita mendesain sendiri tanpa pengetahuan yang cukup nanti jatuhnya itu berbahaya dan kemungkinan banyak bocornya gitu ya. Oh, Itu. Jadi ada plus minusnya lah. Plus minusnya tadi. ini. Jadi kita bisa beli tapi yang Gitu. merek bagus dengan pendekatan sesuai kebutuhan gitu ya. Kalau Betul, disimpulkan betul. kayak gitu. Ya. Oke, mungkin boleh lanjut. Oke, ini hanya image yang menjelaskan aja. Ya. Seperti itulah gambarannya fungsi bevel plate ya. Oke, kita next. Nah, sekarang kita akan masuk ke fungsi pompa. Pompa. Pompa fungsinya adalah mengalirkan cairan ya, mengubah energi mekanik menjadi energi hidrolik. Hidrolik pompa hidrolik itu terbagi menjadi 2 kategori besar. Itu adalah constant pump dan variabel istilahnya. Ya, tetapi tipe-tipe yang di atasnya ini bisa juga konstan, bisa juga adjustable dan variabel ya. Artinya apa? Konstan itu tidak bisa di-adjust. Baik pressure maupun flow rate-nya itu tidak bisa di-adjust dari pompa sendiri. Tetapi kalau tipe variabel, dia bisa di-adjust dari 2 sisi itu. Nah, kita akan melihat dari keluarganya. Apa yang termasuk dari tipe constant pump? Constant pump contohnya adalah gear pump. Ini adalah posisi yang paling banyak dipakai karena dia cukup tinggi, pressure yang bisa dihandle sampai 300 bar itu masih bisa dengan gear pump. Kemudian ada external gear pump, internal gear pump, annular gear pump, dan screw pump ya. Tetapi yang paling banyak di pasaran yang sering kita pakai adalah tipe gear pump. Kemudian yang kedua itu adalah tipe fan pump ya, fan pump. Fan pump kita juga punya di lab ya. Cukup bagus juga karena dengan pressure yang dia ada yang rendah, ada yang sedang ya, ada yang tinggi juga ya. Tapi dia keunggulannya adalah bisa di-adjust. Jadi membuat sistem hidrolik di lab itu lebih aman gitu ya. Kemudian ada yang internally dan juga externally pressurized. Gitu. Ini nanti kita pelajari lebih lanjut aja tapi tidak di session ini ya karena lebih gampang menjelaskannya lewat link video. Kemudian ada piston ya, tipe piston. Nah, tipe piston ini dikenal dengan pressure-nya yang sangat tinggi. Nanti di slide berikutnya kita bisa lebih jelas melihatnya. Begitu ya pembagian 2 keluarga ini ya. Oke. Gitu Mbak Cece. Bisa Ya. Berarti ini yang bisa dilanjut sering dulu? muncul itu, sorry Mas, boleh sedikit merangkum mungkin ya? Ya.
Yang sering muncul itu Ya, berarti ada untuk konstan pump itu ada gear pump sama screw pump. Yang gear pump itu relatif lebih ekonomis dan bisa cukup besar juga pressure yang dihasilkan. Kemudian yang variabel itu ada yang rotary vane pump dengan 2 tipenya dan ada yang namanya piston pump. Begitu ya, Mas. Yang piston pump itu yang high class-nya, yang rotary vane pump itu yang kelas lebih ekonomis. Benar. Kurang lebih benar ya? betul. Gear pump itu karena dia ekonomis ya. Ya. Kemudian fan pump itu tekanannya itu hampir sama dengan gear pump, tetapi dia sudah variabel. Ya, piston itu kita andalkan untuk tingginya pressure-nya. Pressure-nya bisa tinggi sekali. Gitu. Kalau screw pump itu mirip-mirip dengan gear pump. Cara kerjanya kemungkinan mirip dengan skru kompresor ya. Jadi 2 skru yang dihimpitkan ya, untuk membuat satu aliran begitu. Oke. Agak sulit untuk menjelaskannya secara verbal ya. Ya. Boleh lanjut. Kita lanjut dulu ya, Pak ya. Ya. Lanjut sekarang. Ini adalah tipe-tipe dan cara kerjanya sih secara prinsipil. Nanti kita bisa lihat lagi pada slide yang berikutnya lebih jelas. Ini tadi adalah tipe gear pump, ini adalah gear pump externally toothed, ya. Kemudian di sini adalah screw pump, kemudian di sini adalah rotary vane pump seperti ini. Tipe axial piston dan kemudian radial piston. Ya, kita akan bisa melihat perbandingan antara tekanan dan juga volume displacement ya atau flow rate yang dihasilkan. Jadi kalau kita lihat di sini gear pump itu termasuk yang kecil ya, tapi bisa menghasilkan tekanan sampai 160, 250. Tapi ingat ya, data ini masih data yang lama. Untuk penemuan-penemuan Update ya. baru itu bisa terjadi, belum update ya. Jadi saya lihat beberapa merek itu sampai bisa 300 bar ya untuk yang tipe gear pump. Nah, kemudian kalau kita lihat pada piston, nah kita lihat ini menarik ya. Displacement-nya bisa besar sekali sampai 800. Kemudian tekanannya bisa sampai 320. Nah, sekali lagi ini preferensinya hanya dari satu merek di tahun itu ya. Di tahun yang cukup lama 2000-an begitu ya. Dan sekarang ini pasti data sudah berubah. Tapi kita bisa bandingkan lah antara pressure yang terjadi bisa cukup jauh ya perbandingannya. Ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Boleh. Oke. Ini adalah tipe gear pump. Ya, tipe gear pump. Di sini ada 2 tipe putaran yang pastinya ada yang benar, ada yang salah. Kita lihat ya. Pompa itu arahnya dari bawah. Ya, pompa itu arahnya bawah. Kalau lihat dari gambar yang di sebelah kiri, maka alirannya itu akan menyebar ke dinding ya. Dinding kemudian masuk ke outlet. Ya. Ini juga sama. Ya. Kemudian masuk ke outlet. Jadi nah, putaran yang benar adalah seperti yang digambarkan nih, ya. Sehingga kita bisa memilih ya, antara atas dan bawah itu mana yang benar. Kalau Mbak Cici pilih yang atas atau yang bawah? Saya pilih yang atas. Oke, benar ya. Berarti ini adalah yang betul. Sedangkan yang bawah ini adalah putarannya terbalik. Nah, mungkin Mbak Cici ada pertanyaan gitu ya terkait dengan kalau putarannya kebalik, emangnya kenapa Mas gitu? Nah, Itu kenapa? mungkin pertanyaannya Mbak Cici. Kenapa Oh ya ini? iya. Saya tanya, Saya saya cuma lihat itu jawab kayaknya sendiri. gambarnya di mirror itu. Oh iya. Tapi boleh Mas dijelaskan kenapa kok kalau putarannya balik emangnya kenapa Mas? Emangnya sebahaya itukah efeknya? Iya, jadi kalau putarannya terbalik, kita bisa membayangkan. Kan dari arahnya olinya dari bawah ya. Ini harusnya oli. Ya, harusnya naik ke atas. Tetapi yang terjadi apa? Karena terbalik, dia putarannya menjadi seperti ini. Dan olinya malah turun. Ya. Nah, dalam suatu kondisi ya
di atas itu kemungkinan ada oli, tetapi kemungkinan dia jalurnya tertutup. Sehingga apa? Ketika olinya sudah habis, itu dia tidak mendapatkan oli apapun, sehingga yang terjadi apa? Dia udara. Bukan udara ya, tetapi dia kondisinya vakum. Vakum karena udara tidak bisa masuk juga kalau kondisinya seperti itu kan. Hampa udara ya, Mas? Hampa udara di dalam. Tapi yang jelas di sini tidak ada oli. Sehingga terjadi apa? Motor berputar, pompa berputar tanpa ada pelumasan. Yang terjadi apa? Karena di sini ada gesekan dan juga kecepatan tinggi, maka terjadi dia pemuaian panas dan seterusnya. Sehingga terjadi dia ngesok ya, dia macet. Sehingga terjadi kerusakan di situ. Nah, itu yang terjadi ketika olinya pompanya terbalik. seperti itu ya, jadi arahan putaran ya. Nah, itu bisa terjadi karena putaran motor kita salah. Jadi harus kita cek ya putaran motornya apakah benar atau tidak. Ngeceknya gimana? Gear pump ya. Kita bisa melihat dari arah putarannya kan terlihat ya dari shaft yang keluar dari motor itu ya. Iya. Seharusnya kan nggak kelihatan gearnya. Gearnya, nah itu. Pertanyaannya bagus sekali. Oke, nah karena pada saat pemasangan itu jadi ada beberapa hal ya. Yang pertama kita harus ngerti konstruksi gearnya sendiri. Gear pump itu kita bisa pegang di tangan, kemudian kita bisa lihat, kita putar pakai tangan itu nanti kira-kira putarannya harusnya ke kanan atau ke kiri sih gitu ya. Kita bisa lihat sebelum kita pasang. Itu yang pertama kalau kita ngerti pompanya. Nah, tapi ketika kita sudah pasang, seperti yang tadi Mbak Jeje bilang, kita tidak bisa melihat secara jelas kadang-kadang. Nah, kita bisa mengujinya bahwa di dalam tangki sudah ada oli dan itu tersambung dengan pompa. Kita beri pancingan dengan mengisi lubang ya, seperti kita memancing air ya pada pompa air kita. Itu mungkin teman-teman juga masih abstrak, nggak semua teman-teman kita pernah mancing pompa air. Oh gitu. Mancing apa berarti? Ikan, Mas. Tapi nggak apa coba dijelaskan. Ya nanti paling tidak ada kata kunci itu ya. Kata kunci itu ya. Nanti kita diamkan beberapa saat saja, beberapa detik ya, beberapa detik saja. Misalnya 10 detik gitu ya, kita biarkan dia berputar. Kalau terjadi aliran berarti benar ya. Tetapi kalau tidak, nah kita perlu mungkin coba untuk balik ya, membalik putarannya. Intinya apa? Jangan sampai kondisi seperti itu terjadi sekian lama, padahal kita nggak tahu tidak terjadi aliran apapun di situ. Itu bahaya sekali. Jadi kalau baru itu tipsnya kita coba dulu itu mengalir apa enggak. Pakai mungkin dari selang kemana ya? Kemana, Mas? Kita bocorkan aja. Istilahnya kita taruh di panci atau kita masukkan ke jerigen ya. Ada berbagai macam cara sih. Iya, atau kita bisa melihat di silindernya apakah bergerak atau tidak begitu. Bisa juga. Berarti nggak usah dipancing. Ya, karena saya pernah mengalami itu. Nggak harus dipancing dulu kan sebenarnya. Itu cuma memastikan itu masih baru, masih kosong semua, menunggu waktu dia itu menyedot dari tangki sampai ke tempatnya dia gitu, bener nggak? Beberapa tipe pompa ya, itu butuh dipancing sih Mbak. Oh, dipancing. Karena kalau misalnya tidak dipancing, iya jadi gini, dipancing dengan oli ya, diisi oli ya. Diisi oli di bagian pompanya. Di bagian pompanya nanti ada lubang sih, ada lubangnya nanti diisi. Nah, tujuannya adalah di dalamnya itu jangan sampai terisi udara saja begitu. Karena kalau udara saja dia berputar, itu dia tidak bisa menyedot oli yang lebih berat. Jadi pasti ada ya lubang untuk mancing itu ya? Ada sih. Ada. Tapi saya pernah juga mengkoneksi ini apa ya, gear pump ya. Gear pump itu saya tidak perlu mancing sih, itu langsung mengalir ternyata. Jadi nanti lihat sikon ya, lihat sikon di lapangan, komponennya mungkin ada teknologi baru, saya tidak tahu. Gitu.
Oke, Mas. Ya, kita bisa lanjut. Boleh. Ya, sekali lagi ya, ini tipe pompa yang sering kali dipakai. Nah, keunggulan dari tipe gear pump itu apa? Kita bisa lihat di sini. Selain dia murah, ekonomis ya, dan kemudian konstruksinya juga lebih simpel gitu ya. Nah, di sini ada beberapa tipe, itu pada gambar kita bisa lihat ya, itu dia bisa di tandem istilahnya. Jadi sebuah shaft yang dihubungkan dengan sebuah motor, ini motor ya, shaft. Dia bisa menggerakkan beberapa pompa sekaligus. Wah, ini sangat praktis sekali. Kenapa? Karena dalam sistem hidrolik itu kadang-kadang untuk setiap aktuator butuh pompa khusus ya. Misalnya ini adalah untuk bagian lifternya, dia butuh flow rate lebih tinggi. Oh, ini adalah bagian untuk pendorongnya, dia lebih sedang lah. Oh, ini hanya untuk bagian sirkulasi agar tangki itu olinya tersirkulasi ke filter begitu. Itu bisa bekerja bersamaan tanpa harus tergantung satu sama lain sehingga dia secara speed itu ya itu tidak saling mengganggu. Nah, kadang-kadang kalau dia dipakai satu pompa untuk semuanya, kadang-kadang untuk bagian lifter dia butuh banyak, sementara bagian lain butuh sedikit, nah dia fokusnya dipakai semua ke bagian lifter. Nah, itu dalam sebuah sistem tidak menguntungkan. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, untuk harga relatif lah. Jadi ada merek dan ada kualitas. Nah, itu menentukan harga juga. Oke, ini untuk slide ini. Mungkin ada pertanyaan dulu, Mbak. Enggak sih, cuman tadi sempat mikir gitu ya. Pompa itu kan bekerja terus ya, dia bekerja terus, dia akan menghasilkan tekanan berapapun sama dia berputar gitu kan. Jadi yang Ya. menghasilkan tekanan tuh putarannya pompa kan. Uh, iya. Jadi Tapi sebenarnya kita harus hati-hati terhadap bagian ini karena saya pernah disalahkan gara-gara ditanyai sesuatu yang menjebak gitu. Jadi intinya pompa tidak menghasilkan tekanan, dia hanya menghasilkan flow. Dia baru ada tekanan dalam sistem hidrolik ketika dia menemui hambatan. Nah, itu terjadi tekanan di situ. oke, Ya, berarti ya itu kalau dirunut dari pertanyaannya tadi ya benar karena pompanya berputar begitu. Benar pernyataannya tadi benar. nah, sekarang yang jadi Gimana? pertanyaan sebenarnya itu bukan di situnya sih. Nah, kemudian yang menentukan pompa ini mempunyai kapasitas sampai berapa berapa bar gitu itu dari ketahanan komponennya atau dari apanya ya? Karena kan dia nggak punya penahan sendiri, misalnya gear pump ya. Kan dia tinggal berputar aja, ada hambatan, dia kan tambah terus, tambah terus, tambah terus, tambah terus. Kenapa kok dituliskannya itu sampai misalnya 300 bar? Kenapa bukannya bisa lebih ya? Ya, oke. Oke, pompa memang ada spesifikasi selain flow rate ya. Iya. Yang biasanya dituliskan dalam cc atau sentimeter kubik per rotasi tergantung dari putaran motornya seberapa RPM gitu ya. Nah, ada satu lagi berapa bar pressure yang bisa dihandle. Nah, itu adalah merefer ke kekuatan konstruksi pompa itu. Dia bisa menahan tekanannya berapa bar begitu. Jadi bukan menghasilkan tekanan berapa, tetapi dia bisa nahan sampai tekanan berapa gitu. Oh, Jadi itu betul. istilah yang harus hati-hati untuk kita pahami gitu. Oke, saya Kalau paham. lebih dari itu ya pasti ada hasilnya bocor lah, ada kerusakan bagian tertentu ya karena dia nggak didesain untuk pressure yang lebih tinggi gitu. Tapi apakah itu membahayakan? Maksudnya, apakah setiap pompa itu akan selalu dilengkapi dengan safety? Kalau dia itu misalnya over pressure, dia rusak tapi nggak sampai meledak atau sampai menimbulkan bahaya yang lain. Ya, oke terima kasih. Untuk komponen pasti ada safety number ya. Jadi angka keamanan. Jadi dia ditulis 300 itu bukan berarti 301 dia kemudian meledak bukan. Tetapi
misalnya bisa sampai 500 gitu ya, baru dia akan terjadi kerusakan. Tetapi ini adalah angka yang harus ditaati kalau pengen pompa kita awet gitu ya, pompa awet. Kalau dari sisi keamanannya masih aman ya, tetapi kita harus hati-hati. Warningnya adalah 300 maksimal, ya kita taati 300 karena kita tidak pernah tahu angka keamanannya itu berapa gitu. Kalau dia melebihi terlalu ekstrim ya dia pastinya pecah lah ya. Paling tidak gampang rusak, cepat rusak gitu aja. Oke. Itu apakah sudah menjawab ya tadi Jawab, pertanyaannya? Mas. Menjawab. Terima kasih, Mas. Oke, kita boleh lanjut. Ya, lanjut ya. Ya. Lanjut ya. Ada tipe juga gear pump yang dia punya 3 roda gigi. Ya, karena ada anggapan ya waktu itu ya, zaman dulu sih, mungkin sekarang sudah berubah, bahwa flow rate untuk gear pump itu relatif kecil, lebih kecil ya. Nah, ada tipe gear pump yang bisa menggandakan flow rate-nya, yaitu dengan cara membuat 3 gear yang bekerja secara bersamaan begitu. Sehingga flow rate-nya di sini double. Oh. Kita bisa lihat ya di sini ya, antara biru dan merah, berarti kalau biru dari tangki ya, kemudian merah itu ke arah pressure system ya. Gitu. Biru ya. dari tangki. Oh iya ya. 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 2 kali lipat. Ya. Gitu ya flow rate. Oke, kita lanjut ya Mbak Cici. Ya. Ya. Oke, nah sekarang kita melompat ya, melompat. Setelah dari gear pump yang dia kesannya lebih murah, simple, kita masuk ke piston pump yang dia lebih sakti lah istilahnya. Oke, angka yang ditulis di sini sekali lagi, ini waktu itu kita dapat data ya dari Masih suatu bisa merek update ya tertentu. maksudnya. Ya, dan ini masih bisa update tergantung dari spesifikasi yang dikeluarkan oleh pabrikan. Ya, sekarang itu pompanya gede-gede dan juga dia flow rate-nya besar, pressure-nya juga sangat tinggi, itu bisa terjadi. Jadi ini jangan terlalu jadikan permasalahan ya. Dari sisi harga dia lebih mahal, tetapi dia bisa diandalkan untuk tekanan yang lebih tinggi. Ya, lebih tinggi. Wah, di atas 300 itu rivernya ke piston lah, piston. Gitu. Nah, kita bisa lihat di sini nanti ada beberapa tipe piston. Oke, dari sisi harga ya dia pasti lebih mahal lah gitu ya. Tetapi sayangnya perbandingannya tidak bisa apple to apple. Kalau kita lihat pada slide yang sebelumnya, di sini ada yang jual untuk gear pump ada 25 sampai 25 US dollar gitu ya. Tapi untuk yang piston itu bisa langsung 600 nih. Jadi ada jaraknya karena lebih mahal. Wow. Oke, kita masuk ke slide berikutnya atau ada pertanyaan dari sini dulu? Mungkin belum pertanyaan sih Mas, cuma nanti minta tolong dibahas tentang ini kan pompa. Nah, kadang-kadang itu yang sering rancu itu karena kita masih baru belajar antara pompa dengan kompresor. Tipe-tipenya kan mirip, padahal beda kan. Ya, pompa dengan kompresor ya. Oke, Iya, nanti kita bahas ya di sesi lain-lain. Ya. Oke, baik. Oke, kita masuk ke slide yang berikutnya. Oke, kenapa piston pump, terutama tipe aksial itu adalah tipe variable displacement? Ya, di sini ada sebuah swash plate ya, swash plate. Swash plate itu sesuatu yang dia bisa di-adjust kemiringannya. Ya, ini namanya swash plate. Ya, swash plate ini. Nah, dia bisa di-adjust miringannya seberapa. Itulah yang membuat kedalaman langkah dari piston itu bisa dirubah. Semakin dia ekstrim ya, maka panjang langkahnya ya, maka dia bisa menyedot lebih banyak gitu ya. Itulah kenapa. Kita lanjut ya. Oke. Thank you. Ya, Mas. Nah, untuk tipe aksial piston pump, ya kita bisa lihat konstruksinya di belah seperti ini. Wow.
di manakah bagian pengaturan swashplate itu? Nah, kalian bisa lihat pada gambar ini. Ada sebuah skru ya dengan nut pengencang untuk stopper ya. Ini dia bisa untuk mendorong ya swashplate-nya. Swashplate-nya dan di sini ada pegas untuk menjaga dia tetap pada posisi itu. Ya, misalnya ini dibuat kemiringan seperti ini, itu bisa. Ya, dengan cara kita menekan swashplate-nya dengan ulir tadi. Ya. Ada spare part-nya nggak, Dan Mas? di sini ada banyak gimana? Spare part. Iya. Kan kayaknya itu kalau sering digonta-ganti kan lama-lama bisa rusak juga. Bisa kehilangan elastisitasnya, jadi perlu digantiin. Oh, spring-nya tuh. Atau itu bukan bagian yang kritis ya? Iya. Spring, ya spring itu pasti lewat pengujian dia bisa istilahnya apa ya, dimampatkan, dipepetkan itu ribuan, ratusan ribu kali kan sudah. Dan ini jarang loh dirubah ya. Oh. Karena ketika dalam sebuah mesin itu sudah di-adjust tentang kondisi apa flow rate ya, yang efeknya nanti imbasnya juga ke pressure ya pasti. Nah, sudah kemudian dikunci dan itu baru dirubah lagi kalau ada perubahan spesifikasi mesin gitu. Oke, Jadi oke. jarang dirubah sih bagian-bagian ini. Boleh lanjut? Kita lanjut dulu. Ya. Ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke posisi yang middle. Kelebihan pompa dari apa namanya? Piston tadi adalah dia kekuatannya atau pressure-nya sangat tinggi dan dia bisa diatur. Nah, sekarang ini tipe fan ya. Fan itu dikenal karena dia tekanannya memang tidak terlalu tinggi ya, tetapi dia bisa di-adjust. Nah, beda sama gear pump tadi. Gear pump tekanannya tidak terlalu tinggi dan dia tidak bisa di-adjust. Jadi dia punya keunggulan dari sisi adjustable-nya. Kita bisa melihat di sini ya, flow-nya itu dia mengarah ya ke atas ya, ke atas. Jadi dia intake-nya kemudian ke pressure chamber seperti ini. Dan dia memanfaatkan mekanisme eksentrisitas ya. Seperti itu. Kita lanjut dulu ya. Iya. Keunggulannya yang lain adalah low level of noise ya. Berisik. Enggak berisik, tetapi ya saya juga menjumpai gear pump itu juga bisa nggak berisik. Jadi Sudah update, Mas. ya. Oke. Ini adalah perbandingan harganya. Kalau tadi gear pump itu bisa dijual dengan 25, 50 dolar. Ini naik ya, naik dikit. Tapi masih di tengah-tengah antara gear dengan piston. Nah, kita bisa memanfaatkan flow rate dan pressure-nya tadi akan terimbas langsung dengan cara mengubah eksentrisitas. Ya, seperti ini. Itulah kenapa dia disebut sebagai variable displacement pump. Itu kira-kira seperti itu Mbak Cici, ada yang ditanyakan? Mungkin dijelaskan apa yang terjadi saat kita mengubah. Apa yang terjadi ketika kita merubah ya? Ya, maksudnya prosesnya dia dengan eksentrisitas itu prosesnya gimana gitu loh, kayak gitu. Oke, gini. Oh ya, tadi belum dijelaskan untuk merubahnya dari sisi ini ya. Ada baut ngaturnya dan di sini ada nut untuk mengunci. Oh ya. Ya. Kemudian di sini untuk sisi outputnya ini, out. Dari bawah itu untuk tidak terlihat ya. Ini untuk in ya. Kemudian di sini kalau kita pasang bisa buat untuk manometer ya. Manometer. Yang OR itu apa, Mas? Yaitu. OR. Ini toh. Ini drain ya, DR. Oh, itu drain. Drain itu untuk mengembalikan ke tangki. Untuk tank ya? Ya, ini tangki ya. Ini tangki. Gitu, ini untuk kembalikan ke tangki sehingga meskipun ia ditutup ya, Ya. maka
dia aman. Kenapa? Karena seluruh flow-nya itu dia mengalirnya ke tangki, sirkulasi di sini. Ya. Sehingga dia jauh lebih aman apapun yang terjadi di bagian ujung. Kalau ketika kita mengatur skru ini, maka yang terjadi adalah eksentrisitasnya berubah. Ya, dari sisi ini pasti kita akan sangat bertanya-tanya mengapa ini kita sebut sebagai flow rate-nya 0 misalnya. Iya. Kalau di tengah itu 0, tidak ada yang mengalir, jadi dia tidak ada perubahan tekanan di sini, ya. Tetapi ketika dia semakin eksentris, maka terjadi dia mengambil sesuatu ya, kemudian dialirkan ke atas gitu. Saya juga sulit untuk menjelaskan ya mekanisme seperti ini ya, agar lebih mudah ditangkap ya. Iya. Tapi kemungkinan nanti dengan video yang lain nanti bisa lebih jelas ya. Gitu aja. Oh, oke. Oke, Mas, terima kasih. Ya, berikutnya. Nah, kita masuk ke filter. Ini mau kita lanjut atau kita stop dulu, Mbak Cici? Lanjut boleh, karena ini kan masih pembahasan power section. Oke. Power supply section ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke filter. Filter, fungsinya jelas ya, dia berfungsi untuk memfilter atau membersihkan oli dari partikel-partikel yang tidak diinginkan. Nah, ada berbagai macam filter. Ya, istilahnya adalah nanti oli itu harus masuk ke filter untuk kita saring gitu ya. Nah, oke, mungkin yang harus dibahas adalah tentang kalau oli kotor apa sih efeknya gitu ya. Oli kotor efeknya apa sih? Nah, kontaminasi dalam oli itu bisa mengakibatkan kerusakan dari sistem-sistem komponen. Ya, misalnya partikel yang masuk dalam silinder mengakibatkan seal robek dan akhirnya terjadi kebocoran. Gerakan-gerakannya menjadi tidak begitu stabil karena dinding-dindingnya tergores gitu ya. Atau bisa juga ketika dia melewati saluran yang sempit, misalnya dalam valve, dia ada hambatan sehingga terjadi apa namanya? Pressure jerk ya, atau apa ya itu namanya. Ya tidak lancar lah istilahnya. Nah, itu kemudian terjadi kebocoran sehingga apa? Kinerjanya semakin lama semakin menurun. Ya, itu kalau di mobil itu ya biasanya motor itu bisa digeber kencang sekali, tapi pada satu kondisi kok dia lemes di tanjakan gitu ya. Kenapa? Karena piston-pistonnya ternyata baret-baret, diameternya lebih kecil, dia ngawos ya. Sehingga terjadi tenaganya berkurang Power loss ya? di power loss ya. Ini terjadi juga di hidrolik ya, sama. Itu kira-kira. Oke, kalau kita lihat dari sisi pemasangan ya, pemasangan kita lihat dari yang simpel dulu, pemasangan nih sekarang. Pemasangan itu ada dua tipe besar. Yang pertama adalah bypass flow filtering, ya. Dan itu ditandai biasanya kita kalau memakai gear pump, ya gear pump itu yang tandem ya, tandem tadi, yang dia punya dua pompa sekaligus, ya satunya dia sebagai supply, yang satunya dia untuk sirkulasi, ya tandem seperti ini. Seperti pembersih akuarium saja, sirkulasi hingga oli dalam tangki itu dia akan bersih dan kotorannya masuk dalam filter sehingga kemungkinan untuk disedot lagi untuk sistem itu menjadi berkurang. Nah, itu yang pertama ya, bypass flow filtering. Ya. Benar, Nah, itu kok sekarang di sana ada cek valve-nya itu ya, apa ada hubungannya dengan filternya ya? Yaitu. cek valve ya. Ya. Oke, kita lihat secara lebih jelas ya. Apa fungsi cek valve? Oke, sekarang gini. Oh, ini saya nggak bisa mengorek-orek ya kalau saya zoom ya. Dari zoom out aja. Oke. Fungsinya sehingga dia sirkulasinya kan lewat filter ya idealnya ya. Ya. Dia lewat filter ya idealnya. Tetapi ketika filter ini menjadi kotor, ya. Sementara pompa itu harus tetap mengalirkan. Iya. Kalau tidak ada check valve, maka yang terjadi apa?
dia akan Betul. menembus pori-porinya sampai sobek mungkin ya, sampai rusak filternya dan sehingga menjadi percuma gitu. Nah, karena kotoran yang tertampung yang tadi sudah dikumpulkan malah dia ikut lagi ke tangki dan seterusnya itu berbahaya sekali. Sehingga yang terjadi apa? Di sini ada check valve agar apa? Ketika di sini tidak bisa dilewati, maka dia akan di bypass menuju check valve gitu ya. Jadi dia akan sirkulasi di sini. Berarti Gitu Mbak Sisi. ada nggak kemungkinan olinya justru lewat check valve tapi nggak mau lewat filter? Ada kemungkinan itu dengan catatan ya bahwa springnya ini terlalu ringan untuk ditembus ya. Jadi kalau beli check Dan valve itu, filternya itu pori-porinya terlalu kecil. Gimana? kalau beli check valve itu berarti akan ada spek itu ya, berapa pressure minimalnya untuk mendorong. Check Untuk yang valve with spring ya? spring. Ya, yang with spring. Check valve di spring ya? Ya. Harusnya ada sih, harusnya ada. Harusnya ada, tetapi dia tidak terlalu ringan ya untuk didorong ya. Enggak terlalu ringan. Karena harapannya apa? Sirkulasi ini daripada lewat check valve, dia milih lewat filter karena hambatan di filter itu lebih kecil ya. Kecuali kalau filternya sudah tersumbat sih. Dan waktunya ganti. Dia baru memaksa, ya, Oke. memaksa lewat check valve ini. Itu. Kita masuk ke yang di sebelah kiri ada tipe pemasangan yang disebut sebagai filtering of the main flow. Sorry, the main flow di jalur utama. Ya, jalur utama adalah urusan antara dari tangki, kemudian pompa, valve, silinder, dan seterusnya. Sampai dia kembali ke tangki. Kita lihat yang untuk return flow filter. Remarks-nya adalah frequently used. Ya, dia sering sekali dipakai. Karena dia ekonomis, simple maintenance. Posisi biasanya gampang dijangkau dan harganya lebih murah. Ya. Jadi oli yang dia alirkan ya, itu dipakai dulu oleh silinder. Silinder yang extend, masuk lagi, seal yang mungkin sobek, ada partikel yang tergerus, gesekan, dan di sini ada kotorannya, akan dialirkan menuju tank, filter ya, menuju filter. Ekonomis ya, ekonomis. Tidak ada tuntutan khusus yang besar ya. Oke, tetapi kekurangannya adalah kontaminasi ini baru ketahuan dan difiltrasi setelah dia melewati silinder. Artinya apa? Kalau kontaminasi terjadi sebelum silinder, berarti dia malah merusak silindernya duluan atau merusak valve-nya duluan sebelum akhirnya dia bisa difilter. Nah, ini pastinya untuk aplikasi yang tidak terlalu butuh kepresisian tinggi ya. Tidak rumit lah sistemnya, gampang. Mungkin kayak ekskavator yang itu ya? Ekskavator ya bisa, alat press juga bisa, dongkrak juga nggak apa-apa. Ya, kinerjanya tidak terlalu butuh kepresisian ya. Ya. Yang kedua adalah pump inlet filter ya, pump inlet filter. Oke. Advantage ya, protects pump from contamination. Dia dari pompanya sudah dilindungi dulu. Keunggulannya. Sehingga setelah itu dia akan bersih ya. Kekurangannya karena dia diletakkan sebelum pompa, jadi dia aksesnya sangat sulit karena harus membongkar cover plate pada tangki dulu untuk bisa mengakses filternya. Biasanya dia tipe celup ya, tipe filter celup. Ini ada masalah dalam kavitasi. Nanti saya jelaskan ya setelah saya menjelaskan pressure line. Kenapa dia menjadi kekurangan? Kavitasi itu apa ya? Nah, Oke. Dan di sini ada hal yang menarik ya. Dia bisa dipasang langsung pada pompa, tetapi untuk filter yang coarse ya, coarse, kasar gitu ya. Tidak bisa pompa filter yang halus atau berpori kecil.
Itu kenapa? Nanti kita bahas. Oke. Kita lanjut dulu ya. Untuk pressure line filter. Pressure line filter, penempatan filter pada jalur utama. Kenapa dia pada jalur utama ini kita sebutnya? Kenapa? Karena maksudnya jalur yang kritis ya. Kenapa? Kita bisa membayangkan jika tekanan yang terbaca pada manometer adalah sebesar 300 bar dan dia bekerja pada saluran yang dilewati ini, maka pompa harus bisa menahan tekanan yang sama. Yaitu dia harus cukup tebal untuk menahan tekanan sebesar itu. Artinya apa? Dia harus mahal. Dia mahal ini. Ketebalan dinding filternya cukup untuk menahan tekanan yang sangat tinggi. Semakin dia tebal, dia bisa menahan tekanan tinggi dan harganya semakin mahal. Ya. Karena konstruksinya yang kemungkinan rumit dan dia riskan untuk dibongkar pasang, maka dia harus dipasangi contamination indicator sebagai fasilitasnya. Ya, apakah dia waktunya di sini mungkin ada satu apa ya istilahnya ya? Nah, di sini di bagian atas itu ada bagian red mungkin ya, harus waktunya diganti. Gitu. Kalau aplikasinya, Oke, Mas? karena aplikasinya untuk aplikasi dia dipakai untuk sistem yang dia butuh kepresisian tinggi. Kenapa? Karena dengan tipe dorongan yang sebesar itu, oli yang apa yang namanya filter yang halus ya 1 mikron, 2 mikron filter itu bisa dipasang. Ya karena ya dia didorong aja, olinya tinggal didorong masuk dan terfiltrasi di situ. Sehingga dia dipakai untuk sistem yang presisi itu bagus sekali. Tapi kalau Cocok. misalnya diperhatikan, Mas, itu kalau olinya kembali ke tank, Ya. bisa jadi kan bawa debu lagi itu. Oli yang kembali ke tank ya. Oh, tapi berarti kan tetap dianggap presisi karena waktu presisinya itu waktu majunya ya, Mas. Jadi waktu mundurnya itu nggak terlalu diperhatikan ya. Karena kan ini kalau silindernya mundur nggak difilter lagi. Oh, kalau silindernya mundur tetap filter, Pak. Ini ya, masuk sini filter ya. Nah, untuk kondisi mundur kan dia masuk ke sini. Oh. Ini mundur ya. Dia tetap filtrasi. Betul juga. Jadi dia menyediakan oli yang sangat-sangat bersih sehingga valve-nya itu terjaga kualitasnya, silindernya juga sangat-sangat terjaga begitu. Oh ya ya. Gitu. Nah, kita bisa menggabungkan antara 2 atau bahkan 3 ya dalam sebuah sistem tergantung dari di bagian ini butuh yang presisi, kita pasang yang pressure line. Oh, di bagian ini butuhnya cuman untuk sesuatu yang tidak penting gitu ya. Dan kita pasangnya tipe return flow gitu. Bisa, boleh terjadi seperti itu. Oke, boleh lanjut Mas. Yang kedua tadi kayaknya masih kelewatannya. Ya. Oke, nah kekurangan dari tipe yang kedua tadi akan kita kupas lebih dalam. Itu mengenai kavitasi. Kenapa bisa itu menjadi kekurangan kavitasi? Nah, sebenarnya apa itu kavitasi? Oke, kita akan lihat ke slide yang berikutnya ya. Ya, kita lompat ke slide ini dulu. Kavitasi itu apa? Ya, kalau kita melihat pada gambar yang di sebelah kanan atas ya, kapan dia terjadi kavitasi? Ya, ketika terjadi di sini ada penyempitan, ya, yang kita sebut istilahnya katanya sih kalau nggak salah vena contracta ya. Jadi supply yang di sini ya itu sebenarnya cukup besar ya. Suplainya itu kan ini dari tangki ya, dari tangki. Ini adalah pompa. Nah, ketika dia berputar ya, dia kan seharusnya kan kalau ini lancar ya. Kalau ini lancar kan dia tinggal mengambil oli dan memenuhi
pompa, ya. Tetapi apabila dia terjadi penyempitan seperti ini, nah sekarang kita membayangkan kita menyedot minuman dengan sedotan. Nah, kalau terjadi sedotannya kita pipihkan, apa yang terjadi? Iya, Ya, alirannya pasti mampet. gimana? Mampet ya, mampet. Minuman kita mungkin tersedot ke atas, tetapi tidak bisa memenuhi seluruh ruangan. Sehingga yang terjadi apa? Selang itu kemudian memipih ya, kempet ya istilahnya. Memipih. Karena volume yang bisa disedot itu tidak bisa memenuhi seluruh sedotan. Tetapi bisa dibayangkan ketika sedotan itu adalah sebuah pipa yang tidak bisa memipih. Yang terjadi apa? Karena debitnya tidak bisa memenuhi seluruh ruangan, yang terjadi apa? Terjadi gelembung-gelembung. Yang isinya bukan udara, tetapi adalah gelembung-gelembung yang isinya vakum ruang hampa. Gitu, gelembung-gelembung ini ya vapor bubbles ini yang kita sebut ya. Itu akan mengalir ke dalam pompa dan dia akan menuju ke pressure line. Nah, di pressure line ini dia ketemu dengan tekanan yang sangat tinggi. Sehingga yang terjadi apa? Dia kemudian pecah. Yang kita sebut sebagai microjets ya. Microjets ini yang akan merusak dinding-dinding karena dia menyebar ya, jutaan gitu ya. Itu akan menabrak dan pecah ya. Pecah microjetnya menabrak dinding-dinding sehingga dia merusak ya. Inilah terjadi istilahnya kavitasi. Gitu. Pada filter, kapan terjadi kondisi restriction seperti ini kalau sudah filternya kotor dan tersumbat. Tersumbat sehingga alirannya tidak begitu lancar. Sehingga tadi connect ya, mengapa dia hanya bisa dipasang untuk filter yang cukup kasar gitu. Itu kira-kira ada pertanyaan enggak Mbak Cici Oke, ya dari mungkin penjelasan ini? bisa diulangi sedikit tentang proses kavitasi. Jadi sebenarnya kavitasi adalah Kavitasi adalah istilahnya itu pengeroposan ya dalam bahasa Inggris ya, pengeroposan. kavitasi apakah sama dengan gelembung? Kavitasi itu beda. Kavitasi itu disebabkan oleh gelembung. Oke. Microjets tadi. Gelembung yang Kavitasi. pecah ya. Gitu. Berarti kavitasi adalah fenomena yang terjadi akibat gelembung vakum yang pecah di dalam pompa. Betul, betul sekali. Kemudian Betul, dia betul. merusak pompanya. Iya. Sehingga Efeknya dia tekanannya jadi tidak power loss ya istilahnya. Sehingga nggak bisa menghasilkan tekanan. power loss, vibrasi gitu misalnya. Terjadi vibrasi. Jadi Itu filter apakah ini fungsinya penting sekali. Jadi apakah Ya, peristiwa kavitasi ini pengeroposannya atau saat pecahnya? Maksudnya disebut kavitasi saat dia udah mengeropos, membuat pompa menjadi keropos atau saat gelembungnya pecah udah disebut kavitasi? jadi Ini, kavitasi itu adalah result ya, hasil. oke, Jadi berarti kropos itu adalah ini. Jadi yang disebut kavitasi adalah hasilnya ini kropos nih. Sekarang Mas, oke, Mas. Ya, ya, halo. Oh ya, tadi suaranya kok kayak nggak ada gitu. Jadi kavitasi itu saat dia keropos itu disebut kavitasi ya, Mas? Ya, karena kavitasi sendiri artinya pengeroposan sih. Kavitasi. Terus kalau Kropos misalnya, berarti ya. gini, misalnya ini kondisinya masih baru banget dan orangnya nggak tahu ini. Kalau kalau filter yang dia pasang itu terlalu halus. Ya. Kemudian dia mengamati fenomena, pasti ada fenomenanya ya Mas. Nanti mungkin boleh dijelaskan, kalau ini kan di dalam yang terjadi. Kalau di luar kita mengamatinya gimana? Nah, mungkin kan dia, jadi ini kondisinya baru dipasang juga, filternya baru, kemudian dia nggak tahu itu, maksudnya nggak tahu terjadi letupan-letupan di dalam,
Nah, itu berarti belum disebut kavitasi ya. Maksudnya bukan sekali proses akan menghasilkan aus ini kan. Ini kan kayak berulang gitu kan. Iya, betul sekali. Oke, berarti kalau Jadi, sekarang pertanyaan selanjutnya, fenomena yang tampak apa ya? Kalau misalnya kita itu kemungkinan salah pasang filter atau filternya itu udah mulai kesumbat sampai berpotensi menghasilkan kavitasi. Itu fenomena yang tampak di luar itu apa? Ada nggak ya? sulit ya untuk memahami ya. Maksudnya untuk mengerti, oh ini terjadi kavitas, oh bukan kavitasi. Ini terjadi proses penyumbatan itu tidak. Filternya sudah kotor atau tidak. Ini sulit ya, sulit untuk kita ngerti kalau dari luar ya. Oke. Berarti solusinya maintenance Sulit. berkala ya, Mas? Solusinya ini ya, kalau kita memasang tipe yang pump inlet ini ya. Ini saya punya gambarnya tidak ya, saya harus cari itu. Oke, ini dia. Kita bisa lihat di bagian sini ya. Ini tipe pump inlet juga. Nah, Iya. untuk safety, maka kita harus pasang sebuah check valve dipasang paralel dengan filter. Apa tujuannya? Agar ketika filter ini tersumbat, maka dia bisa bypass langsung dari sebelah check valve gitu ya. Oh, Tetap oke. bisa mensuplai atau dia gabungan antara dua flow itu. Which is Dari kalau filter misal dia dapat 50% misalnya, kemudian dia juga dapat dari check valve-nya 50%, sehingga di sini tetap terjadi memenuhi ruangan ya, dengan oke. utuh gitu. Tapi kalau misalnya kita pasang filternya terlalu sempit, berarti bisa jadi filternya itu kayak nggak berguna ya. Maksudnya dia terlalu fine karena nggak paham. Tetap Ya, dipasang check valve, tapi itunya terlalu fine, jadi akibatnya ya dia lewat aja tanpa lewat filter. Ada kemungkinan gitu juga ya, Mas? bisa, bisa, bisa. Jadi penting juga untuk kita combine ya beberapa satu atau dua filter ya, tipe pemasangannya. Karena kalau satu ini lolos, paling tidak ada filter yang lain ya sebagai cadangan gitu. Oke, terima kasih, Mas. Itulah kenapa hidrolik itu harus ada pengetahuan ya, tidak cuma asal pasang dan kemudian kita tidak tahu apa yang terjadi nanti. Gitu. Oke. Kalau dari fenomena sebenarnya kalau fenomena agak susah ya. Tapi kalau dari sisi flow rate-nya harusnya bisa diketahui. Jadi paling tidak kan misalnya kita lihat, oh ini pompanya ini bisa kita hitung-hitung kalkulasi dengan putaran sekian, oh ini harusnya bisa 10 liter per menit nih. Kalau kita mau ukur ya, kalau ada penyumbatan pastinya dia tidak akan sebesar itu hasilnya gitu. Dan kita harus mulai curiga ini kenapa ini gitu. Apakah pompanya yang efisiensinya turun atau sumbatan itu gitu. Oke. Emang susah kalau hidrolik memang susah, saya tahu. Oke, Mas. Ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk kali ini dimensi ya, dimensi filtrasi, filter. Kita bisa lihatlah nanti bisa dibaca sendiri kalau 1 sampai 2 itu ya dalam mikrometer ya. To prevent the most fine degree of contamination in highly sensitive system with exceptional high level of reliability, mainly used for our aeronautics or laboratory conditions gitu. Jadi ini ada guideline lah dari produsen lah istilahnya. Atau kita bisa konsultasi ya kalau aplikasinya seperti ini filternya berapa gitu. Ya, tapi ini sebagai panduan juga bisa nggak apa-apa. Gitu. Oke. Kita lanjut dulu ya. Ya. Oke, ini juga ada panduan yang lain gitu ya. Di sini ada hydraulic device-nya, contohnya axial piston machines ya, menggunakan gear pumps, radial piston pumps ya. Kemudian di sini ada filtration principle, misalnya kita mengambil gitu ya, full flow filter yang disarankan. Kemudian arrangement of the filter in the switch kita pasang buat return line dan atau pressure line gitu ya. Nanti filter yang dipasang lebih ya atau kurang dari sama dengan 25 mikron gitu ya. Ini
apa namanya, sebagai guide aja lah ya. Tetapi ingat dia ini berdasarkan sebuah merek tertentu saja. Jadi mungkin untuk merek yang lain itu ada guideline sendiri. Nah, kita tinggal ikuti saja gitu. Atau konsultasi pada sales engineer-nya mereka. Oke, jadi ini tentang Gitu, ini adalah pemilihan ya contoh aplikasinya. Pemilihan ukuran filter dan jenis. dibandingkan apa di betul. Ya, tipe pemasangannya juga. Kita lanjut dulu ya Mbak Cici. Ya, Ya, ini tadi sudah kita bahas. Akumulator ya sekalian ya. Oke, akumulator tapi gambarnya filter. Wah, tidak apa-apa. ini salah gambar ya, teman-teman. Supaya tidak salah. Ya, Bentar salah lagi kita gambar. tunjukkan gambar akumulator yang benar. Oke. Oke, baik. Akumulator itu kalau ibaratnya kita kalau di listrik itu punya baterai ya, punya aki ya, aki. Kemudian di pneumatik itu ada tangki, ada tabung gas, tempat untuk menyimpan energi. Nah, hidrolik itu ada namanya akumulator. Fungsinya sama, dia menyimpan energi hidroliknya. Tetapi karena dia energinya hidrolik itu tidak bisa dimanfaatkan, dia terpaksa nih, dia pinjam udara. Nah, yang dipakai adalah nitrogen. Ya, itu. Mau tanya apa dulu? Kenapa Ini nitrogen? nah, kenapa nitrogen? Bagus sekali ya. Kenapa nitrogen? Kenapa kok enggak oksigen dan seterusnya? Ini ada beberapa pertimbangan ya. Dua saya sebutkan ya. Yang pertama karena nitrogen itu adalah gas yang paling banyak di udara. Jadi 70-an% itu nitrogen ya. Jadi banyak terjadi di udara. Nah, kemudian oksigen itu bahaya karena dibutuhkan untuk pembakaran. Takutnya kalau dia panas gitu ya, dan kemudian pada suhu didih, pada suhu eksplosif ya, maka dengan gas yang oksigen itu dia bisa terjadi ledakan. Itu bahaya sekali. Sehingga kita harus eliminasi oksigen dari ini apa akumulator. Nah, yang ketiga adalah nitrogen adalah gas yang paling mudah untuk dimampatkan. Gitu ya, dia empuk gitu. Katanya Mbak Cici dulu kan karena molekulnya itu besar ya, sehingga dia lebih empuk gitu. Itu ya. Kalau fungsi-fungsinya kita bisa lihat ya di nomor 1, 2, 3, 4 ya. When the system needs a considerable flow during a short period, jadi dia tidak bisa panjang jangka waktu lama untuk mensuplai ya, tidak seperti elektrik atau pneumatik yang dia bisa lebih tahan lama. Hidrolik terbatas. Kalau kita lebih pengen lama lagi kita harus bayar lebih mahal, jauh lebih mahal. Nomor 2 untuk menjaga agar sistem tetap terjaga dalam pressure tertentu ya, misalnya untuk holding. Kita bisa bayangkan ketika injeksi mold ya, injeksi mold kan ada peristiwa mold dan cavity-nya dia rapat ya, kemudian material plastik panas itu diinjeksikan ke dalam, itu ribuan bar ya, gimana biar mold itu tetap dalam posisi tertutup ya pada saat proses injeksi. Kalau terjadi kebocoran, ya itu bahaya sekali karena mold yang terbuka akan mengakibatkan splashing ya. Material plastik panas yang muncrat keluar ya. Nah, dia harus tetap dijaga di holding ya, sehingga butuh disuplai dengan stabil. Nomor 3 adalah to accumulate peak pressure atau pressure vibration karena ya dari aplikasi itu dia kadang tekanannya naik turun. Ya, dia tetap jaga stabil karena di dalamnya ada bantalan empuk ya, nitrogen yang bisa dimampatkan sebagai cushioning element. Betul. Cushioning element juga sama ya, dia juga untuk sebagai bantalan juga lebih empuk ya. Jadi beban impact dan seterusnya dia mendatnya di situ. Gitu untuk slide ini. Boleh dilanjut? Boleh.
Ya. Oke, dari beberapa produsen ya itu menuliskan tentang berapa sih tekanan nitrogen yang dibutuhkan dalam sebuah akumulator. Nah, itu bervariasi ya. Tergantung dari working pressure-nya. Kita bisa melihat di sini ya. Tapi kalau saya melihat dari suatu produsen, itu dia menuliskan 1/4 dari working pressure. Jadi artinya apa? Kalau sistem kita, misalnya kita mainly ya, kita kerja pada tekanan misalnya 300 bar, maka tekanan nitrogen yang harus disiapkan adalah 1/4 kali 300 bar, yaitu sama dengan 75 bar. Ya, 75 bar. Dan nanti akan ada perhitungan kalau dia berlebihan seperti apa, kalau dia kekurangan itu nanti seperti apa. Nanti kita jelasin ya. Ya. Seperti itu. Nah, tetapi ada yang penting ini, bahwa ketika kita mereparasi sebuah sistem hidrolik atau memodifikasi, maka pastikan bahwa akumulator ini itu di drain off ya, atau di shut off. Ya pastinya lah, karena ketika di dalamnya ada tekanan udara, tekanan oli yang sangat tinggi gara-gara nitrogennya dimanfaatkan, nah dia kalau kita lepas nanti dia bisa langsung keluar ya, dengan tekanan yang sangat tinggi tadi. Bahaya sekali. Harus dikosongkan terus ya, Mas? Ketika tidak dipakai ya? Tidak dipakai itu maksudnya semalaman nggak dipakai atau nggak dipakai gimana? Oh, agak sulit untuk ini ya. Jadi gini, kalau akumulator kecil kan ya untuk mengisi lagi kan tidak terlalu sulit ya. Jadi kondisi seperti itu dikosongkan enggak apa-apa. Tapi kadang-kadang dalam sistem hidrolik yang dia akumulatornya gede banget ya, nggak usah di hold di situ aja enggak apa-apa. Oh, yang penting Tinggal ada kita tutup indikator aja. atau kita tahu gitu ya, itu kondisinya penuh atau enggak. Dan kalau itu kecil ya dikosongkan aja setelah habis dipakai gitu ya, Mas? Gitu. Kalau indikator kita bisa lihat dari manometer sih. Oke. Dari pressure gauge-nya kelihatan kok. Oke. Kita lihat slide berikutnya ya Mbak Cici ya. Oke, Mas. Oke. Ya. Ya. Untuk tipe-tipenya sekarang. Ada 3 tipe akumulator. Yang pertama adalah bladder, yang kedua adalah diafragma, yang ketiga adalah piston. Ya. Bladder ini di dalamnya ada kantong ya, kantong balon seperti balon untuk menampung oksigennya. Oh, nitrogennya. Dan di sini ada sebuah poppet valve dan spring yang nanti ketika dia apa namanya? Di sini ada oli ya. Dia masuk, kemudian dia akan memampatkan nitrogen ini menjadi volume lebih kecil ya. Ya, yang pakai V1 itu bukan? Ya, tapi kemungkinan di sini tidak ada ininya ya, slide-nya ya. Iya. Tapi nanti coba kita ya. Dan nanti berlaku rumus ini ya, hukum Boles-Marriott ya, seperti di pneumatik karena ada hubungannya dengan pemampatan udara. Oke, seperti itu. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah kecepatan dalam mengembang ya. Flow rate yang keluar di sini harus sangat-sangat diperhatikan. Maksudnya apa? Jadi ini saya hapus dulu. Ya. Ketika dia mengembang, ya dari kondisi kecil seperti ini yang tekanannya sangat tinggi dan kemudian dia mengembang, itu jangan dibiarkan terlalu cepat, ya. Kenapa? Karena ketika dia keluar, olinya kan keluar lewat popet ini ya. Dan kalau dia terlalu cepat maka dia karetnya ini bisa menekan dan kemudian terjadi terjepit ya. Ini terjepit.
Nah, mengakibatkan karet itu sobek gitu. Jadi ini hati-hati sehingga untuk keluarnya itu harus ada flow control ya. Flow control. Nggak cuma di sini sih, tapi dipasang juga untuk yang lain juga. Flow control itu penting agar ketika dia lepas pun ya, itu flow-nya tidak langsung membabi buta gitu ya, langsung keluar semuanya dengan kecepatan tinggi sehingga berbahaya pada operator. Oke, yang kedua adalah tipe diafragma. Di sini ada seperti membran ya, membran. Dan dia bisa, kemudian dia akan bisa menyesuaikan bentuknya. Ya tidak seperti ini mepet sekali ya. Ini harus ada tempat untuk nitrogen ya. Itu biasanya dia untuk dimensi yang lebih kecil sih diafragma itu. Saya tidak tahu kalau dia posisi apa, dimensi lebih besar. Saya belum pernah lihat. Untuk yang tipe piston ya, dia tipe tabung seperti ini ya. Dia bisa biasanya untuk dimensi yang besar juga bisa, dan dia lebih ya simpel ya karena di sini hanya piston dan seal ya. Dan kadang-kadang untuk menyimpan olinya dia butuh tangki yang kedua nih. Jadi dia dikoneksi ini untuk dia menampung nitrogennya di sini. Sehingga dia pemasangan pistonnya dia bisa lebih maksimal, dia bisa langsung habis di sini ya. Karena nitrogennya dipasang pada tangki yang lain gitu. Tapi ini biasanya untuk dimensi yang lebih besar sih kalau piston itu. Itu kira-kira dari penjelasan tipe ini. Mungkin ada yang ditanyakan dulu dari Mbak Cece. Bingung mau tanya apa. Mungkin untuk sesi yang akumulator ini bisa kita buat satu sesi tambahan kali ya. Nanti kita rekam khusus yang bisa Ya. menjelaskan secara live di lab gitu. Maksudnya ada video labnya. Oh, boleh, boleh. Gak apa-apa. Toh nanti ada perhitungan juga yang sebaiknya kita share juga ya. Sementara di sini tidak ada sih. Oke. Di sini contoh pemasangan akumulator ya. Akumulator itu kalau satu tidak cukup ya dipasang 4 ya. Sesimpel itu sih. Jadi ada koneksi ya, connecting line ya. Di sini yang tadi flow control yang saya maksud agar ketika dia pecah pun selangnya alirannya tetap terkendali karena ada flow control ya. Nah, ini penting juga. Dia selalu bekerja dengan yang namanya pressure switch. Ya, pressure switch. Ya, ketika dia sudah mencapai tekanan tertentu, ya, maka pressure switch ini akan mematikan motor. Ya, namanya juga cadangan ya. Kalau charger, kalau handphone kita penuh, kita pengennya kan stop supply gitu ya. Stop supply, jadi dia kita menggunakan energi dari baterai itu. Gitu ya. Ini untuk penjelasan akumulator. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Apa yang tanyakan ya? Oke. Kita bisa lanjut sih, enggak apa-apa. Iya. Ya udah Oke. lanjut dulu aja, Mas. Tanyaannya masih Ya. tercuat-cuat. Ya, karena masih ini ya, masih apa namanya? Mungkin bagi rekan-rekan mahasiswa juga masih belum bisa membayangkan secara utuh ya ini rangkaiannya gimana kok, ini membacanya seperti apa dan seterusnya. Betul. Ya, betul. Atau nanti ya kita membahas rangkaian ini juga nggak apa-apa. Oke. Boleh nanti di pembahasan selanjutnya sekalian. Maksudnya yang ya tentang akumulator sama ini. Iya. Oke, baik. Oke, bagian yang terakhir dari power supply itu adalah pressure control valve ya. Dimana kalau kita belajar hidrolik, kita harus ngerti caranya ngatur pressure-nya dan juga flow-nya. Kalau kita nggak ngerti, itu bahaya sekali. Ini adalah komponen untuk mengatur pressure, ya. Nah, yang pertama adalah pressure relief valve, yang tadi sudah kita lihat pada gambar rangkaian ya. Fungsinya adalah membatasi tekanan lebih. Oke. Nah, ini adalah konstruksinya. Dan
Ada banyak tipe ya dengan berbagai merek. Kita bisa melihat pada gambar aplikasinya di sini. Mana, Mas? Tidak begitu jelas. Ini dia. Oh iya itu. Itu adalah pressure relief valve. Yang fungsinya apa? Di sini ada ya, Membocorkan tekanan berlebih. betul. Bocorkan. Seperti itu ya. Jadi dia bisa dibocorkan lewat pressure relief valve ke tangki. Oke. Gitu. Oke, kita lihat ke berikutnya. Nah, ini agak berbeda. IW pressure regulator ini, dia memang dia bertugas sebagai pengatur tekanan ya, tetapi dia lebih ke fungsi sebagai regulator. Pengaturan melalui pressure relief valve itu tidak terlalu stabil ya. Maksudnya tidak terlalu presisi dan fast respon ya. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Ya, misalnya dia dalam menghadapi tekanan lebih dari sisi silinder. Bayangkan aja gini, silinder ngangkat mobil ya. Kemudian di atasnya tahu-tahu kejatuhan, misalnya orang ya langsung anjlok di mobilnya itu ya. Ya, terjadi apa? Silindernya itu ada sedikit turun ya, sedikit turun dan ada pressure yang balik ya, membalik. Nah, kalau itu diantisipasi dengan pressure relief valve, itu responnya tidak terlalu baik ya. Ada Maksudnya dia delay waktu agak ya mungkin maksudnya. delayed ya, tidak terlalu presisi. Nah, kalau pressure regulator itu dia bisa mengkompensasi itu agar tekanan yang di silinder itu tetap terjaga. Misalnya 80 bar ya dia tetap terjaga 80 bar. Dia lebih fast respon ya misalnya. Dan ini dipasang kalau terjadi perubahan tekanan di bagian silinder itu sering ya, frequently gitu. Jadi dia sering terjadi, maka dia fungsinya adalah meregulasi. Ya, sama seperti pressure regulator pada pneumatik ya. Misalnya terjadi tekanan balik ya, ada silinder yang didorong mundur, nah dia fungsinya untuk membocorkan itu agar tekanan yang di saluran itu tetap terjaga stabil. Nah, ini untuk menjamin bahwa hidrolik itu punya kondisi yang sama gitu. Tetap presisi gitu ya. Hasilnya juga yang dihasilkan tetap sama gitu. Ini kira-kira seperti itu. Nah, besok aja kita demokan dengan software ya, simulasi ya. Untuk menjelaskan tentang fungsi-fungsinya ini. Mas, kalau misalnya Gitu Mbak Sisi. Kalau misalnya yang tadi itu untuk pengaman kan dipasangnya double. Kalau untuk kita misalnya pakai gear pump, kita pasangnya double pressure relief valve. Misalnya itu salah satu diganti pressure regulator sebenarnya bisa ya. Dia harus tetap dikombinasikan dengan pressure relief ya, Mbak. Tidak bisa dia berdiri sendiri kok. Maksudnya pressure relief satu, pressure regulator satu gitu. Betul, dia harus tetap dikombinasikan dengan pressure relief. Itu yang seyakin saya dan setahu saya sih ya. Kalau ada yang salah mungkin ya bisa dikoreksi nanti. Setahu saya tetap dia butuh pressure relief karena kalau kita lihat di sini ya, ini misalnya dari pompa ya. Ada dari pompa. Ini dari tangki, ini motor ya. 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 Pilot line-nya itu ada di atas kok. Jadi untuk dia membocorkan ke tangki itu di sini tidak ada. Ya meskipun dia bisa, oh ini sudah penuh ya, kemudian dia akan mendorong ke sini, kemudian dia dibocorkan. Tapi ini kemana gitu ya? Jadi tidak begitu sesuai fungsi lah istilahnya. Bisa sih, tetapi tidak begitu sesuai fungsinya. Dia akan lebih ideal kalau dia fungsi regulator ya biar regulator gitu. Nah, kalau sebagai pembatas tekanan dia lebih cocok ini. Ada pressure relief valve-nya di sebelah sini. Gitu.
Oke. Gitu ya, Mbak? Ya. Kira-kira. Ya, masih sulit membayangkan mungkin mahasiswa nanti ya, tapi paling tidak sudah dapat gambaran sedikit mengenai fungsi lah istilahnya. Nanti lebih jelasnya di simulasi software. Oke. Ada lagi, Mas? Demikian. Ini slide Ada terakhir. lagi sudah. Oke, ya. Sudah selesai. Ini slide Ada terakhir. kata-kata yang mau disampaikan sebelum tutup? Tidak ada ya. Tidak ada. Oke. Belum ada lah. Oke, kalau Bisa. gitu. Semoga nanti lebih jelas untuk penjelasan berikutnya. Iya, kami harap semoga ini penjelasan tentang power supply ini bisa membuat kalian lebih paham, menambah wawasan juga ya. Nah, untuk hal-hal yang belum jelas, khususnya untuk akumulator dan pressure regulator dan pressure relief valve, kita akan coba jelaskan lagi setelah ini dengan cara yang mungkin berbeda, tapi ya saya harap itu cukup menjelaskan. Oke. Nah, untuk akhir kata saya ucapkan selamat belajar dan salam satu nusa, satu bangsa.